Cek 5 cm, cek 5 cm. Buat cikokan. Cek 10 cm. Belum ya? Ini si Koko tuh ternyata ada lanjut kelas DSO. Iya, DSO yang Ya, punya Ali. yang lagi ramai pada Jambret tuh. Setelah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam acara Nguber Orion. Ngukur bersama Orion. Dan alhamdulillah sekali malam ini telah bersama kita master-master para suhu ya di depan saya. Dan saya sangat bersyukur ya karena setelah 7 bulan purnama ya 7 gerhana matahari akhirnya saya bisa berjumpa langsung bertatap muka dengan Abah Metrik, Kang Denny ya. Selamat malam, Mbah. Wah, akhirnya kita bisa berjumpa ya, Mbah ya. Tatap muka face to face ya kan, Mbah ya. Mudah-mudahan ini menjadi ta'aruf yang baik bagi kita berdua. Oke. Dan di depan saya ya kalau waktu itu di episode ke berapa ya kalau nggak salah ya, episode ke 9 ya, saya sempat berdua duet maut adu penalti dengan Kang Budi ya. Tapi pada malam hari ini alhamdulillah Abah ya Kang Denny bisa menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah kita malam ini. Dan semoga ilmu atau pengalaman yang dibagikan para beliau ya bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi kebaikan untuk kita bersama. Oke. Dan tentu saja ya, dan materinya saya masih agak bingung karena kemarin saya sempat skip ya episode ke 10 ya. Saya lagi belajar bikin kebab di negeri jauh sana dan alhamdulillah saya sudah menguasainya. Jadi malam ini saya bisa hadir kembali menemani para guru kita, master kita ya. Pembahasan malam ini apa yang kita mau bahas tentu saja tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Masih seputaran apa tadi? USB ya. Kategori USB ruangan IC power. Seperti itu kata Abah. Jadi monggo sembari dibuka XC Orionnya ya, dilihat-lihat. Nanti mungkin bisa sembari diperhatikan apa yang ditampilkan, apa yang mau dibahas untuk tipenya, jadi bisa mengikuti secara fokus dan seksama. Tetapi karena ini udah mulai masuk musim hujan, hawanya sangat dingin, saya sarankan kalau bisa jangan kopi ya, wedang jahe lebih nikmat tentunya, kemudian bisa ditemani oleh pisang bakar ya Mbak ya, atau tahu crispy ya, jangan tahu gejrot ya, jadi mungkin lebih sedap gitu ya rasanya. Mungkin dari saya pembukaan seperti itu dan tidak berlama-lama langsung saya gasken ya. Yang pertama mungkin saya serahkan ke Kang Budi ya untuk menginfokan kira-kira apa materi yang bisa disampaikan untuk malam ini. Silakan Kang Budi. Ya, terima kasih Pak Ciko. Sebentar Pak ya, saya mau balas dulu WhatsApp. Oke,
masih dengan kesibukannya luar biasa, selalu berusaha menjawab semua pertanyaan dari murid-murid Kang Budi. Karena Kang Budi ini banyak sekali juga murid-muridnya di luar sana, dan Kang Budi selalu berusaha, kalau orang kata bilang mah keep contact, seperti itu. Jadi kalau ditanya ya dijawab selama masih bisa membantu, seperti itu. Monggo Kang, jika sudah siap. Terima kasih Pak Ciko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya di sini saya ucapkan salam hormat pada guru saya, Guru Abah Metrik ya. Alhamdulillah di episode ke-11 ini sudah bisa bergabung kembali ya, Abah ya. Mudah-mudahan terus dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan teknisi, khususnya para pengguna yang masih setia, kemudian senantiasa memberikan masukan, kemudian koreksi ataupun request Pak ya. Betul sekali. Baik yang disampaikan di grup Facebook ataupun langsung kepada tim support kami, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Di kesempatan kali ini mungkin saya ingin mencoba apa sih yang dalam 1 minggu ini, karena saya di sini dari tim produksi mungkin ingin mencoba berbagi informasi gitu ya. Dalam seminggu ini Pak Ciko kita kayaknya sudah mulai fokus ya ke ini, deadline-nya itu ke Apple iPhone ya. Oh, luar biasa sekali. Coba di ini lagi ya, seperti itu. Kemudian juga tidak lepas dari aktivitas kami juga di sini berusaha memenuhi request dari teman-teman mengenai tipe-tipe handphone ya. Sebagai contoh, per hari ini kita sudah launching untuk request yang diminta Redmi A2 ya. A2. Redmi Oke. A2. Ya. Kemudian ada teman-temannya juga, ada Redmi K20 Pro ya. Kemudian yang lainnya lah seperti itu. Nah, tentunya juga selain tipe juga di sini diupdate terus mengenai request bitmap ya. Seperti itu. Ya. Berarti ada tambahan-tambahan yang kami kerjakan selama 1 minggu ini, baik request tipe, kemudian update bitmap, dan ada satu hal lagi ya, mungkin ini baru dimulai, tapi mudah-mudahan dengan seiring berjalan waktu kita akan terus memproduksi sesuatu yang lebih banyak. Apa itu? Ya. Apa itu? Mengenai request yang mungkin teman-teman ataupun yang yang diminta gitu ya. Langsung saja di sini saya ingin mencoba membuka tipe ya. Tipe ada salah satu kategori yang baru kami produksi ya. Di brand Xiaomi Pak Ciko ya. Ya. Brand Xiaomi. Di brand Xiaomi. Buka lagi ya. Brand Xiaomi yang seri Poco, kebetulan sudah dibuka ya. Ada Poco M3, ada Poco apa Poco bacanya Pak ya? Pokoknya orang Indonesia bacanya Poco. Oh begitu ya. Kayak yang tarian itu yang dari Maluku. Nah di sini ada informasi mengenai, kan teman-teman di episode sebelumnya sudah diinformasikan bahwa di dalam kategori ini ada kategori pendukung atau penunjang dan ada kategori si guideline itu sendiri. Nah, kebetulan di seri Poco ini sudah saya tambahkan kategori resistor value. Wah, ini apaan nih Kang? Ini kayaknya sesuatu Pak. Wah, apa-apaan ini Kang? Luar biasa. Ya. Nama kategorinya resistor value, tentu teman-teman sudah tahu ya. Nilai resistor gitu ya. Nah, di sini di blok mesin di foto ini kita sudah. Kang, ini sekalian bocoran berarti Kang? Boleh bilang seperti itu ya. Jadi selama seminggu ini kami lagi pelan-pelan memproduksi kategori resistor value seperti ya. Ini semuanya Kang?
Semuanya Pak, ya. Luar biasa. Nggak sayang Kang, semuanya begini Kang? Jangan tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung Kang ya? Pokoknya gitu ya. Luar biasa. Dan di sini juga ya, buat saya pribadi khususnya juga banyak belajar. Ya, ternyata ketika kita menemukan komponen resistor, misalkan di rangkaian tertentu ya. Nah, di sini Pak tuh. Banyak sekali ini dibacanya bukan OR, bukan OR, tapi O ini adalah 0. 0 ya. R ini adalah satuan untuk resistor. Berarti sebetulnya ya, cuman mungkin di sini karena nilainya di bawah 1 kilo ya disebutnya 0 resistan ya Bang. Resisten ya. Gitu. Zero resisten ya. Ya, atau disebut juga dengan 0 seperti itu. Dan saya menemukan banyak sekali nilai 0 ini khususnya di rangkaian network ya, seperti itu. Berarti kalau nilainya 0 begitu dalam artian apa itu? Maksudnya bagaimana tuh Kang? Ya, apakah kalau hilang itu tidak berpengaruh atau bagaimana? Ya, itu nanti kita ini ya. Nah, tentunya mungkin di sini teman-teman yang sudah senior, yang sudah paham, mahir membaca skematik dan pernah melakukan pengukuran di komponen dengan nilai seperti ini pasti sudah paham. Apa yang mesti dilakukan? Apakah dibuang, dijumper atau diganti seperti itu ya. Wah, bisa sembari belajar. Tapi intinya di sini yang saya dapatkan itu dari proses produksi nilai 0 ini banyak sekali diketemukan di rangkaian network seperti itu. Tentunya nilai resistor tersebut akan berbeda dengan di rangkaian yang lain. Ya, macam-macam lah di sini nilainya ya. Nah, ini 470 dibacanya ya. Oke. 100 kilo dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian juga di sini ada ya dan lain-lain lah Pak ya seperti itu. Nah, kemudian ini di rangkaian yang namanya block baseband bisa disebut ya. Ada ini SOC atau CPU dan ini adalah IMCP-nya seperti itu. Dikelilingi juga Pak sama resistor Pak ya. Nah, di sini sudah kami tampilkan nilai-nilainya ya seperti itu. Ya. Kemudian mungkin pertanyaannya ini nilainya dari mana? Apakah benar saya ngukur langsung? Tidak. Karena ini ada skematiknya Pak. Oh, gitu, ya. Berarti ada sumbernya. Ada sumbernya. Tapi bagaimana pertanyaannya jika misalkan ponselnya tidak ada skematik? Oke. Ya, mesinnya kan tersedia. Betul. Jadi kita ukur langsung Pak. Diukur langsung. Ukur langsung ya. Jadi kalau yang seperti ini ya teman-teman mungkin di video sebelumnya atau di cara sebelumnya tinggal panggil aja skematiknya ya. Di snap seperti biasa, kemudian dikoneksikan. Ini kebetulan juga nih Pak, nilai-nilai yang tertulis di sini juga bisa connect ke skema. Ya. Oke, contohnya kita langsung demokan aja Pak ya. Oke. Itu. Kita buka di sini otomatis skematiknya ya, seperti itu. Oh, ini yang fitur snap maksudnya ya? Fitur snap kayak gitu. Oke. Tetapi di sini yang dimunculkan bukan nama komponennya. Si R berapa, tetapi yang dimunculkan di sini adalah nilai ya Pak ya, nilai komponennya. Jadi bisa saja misalkan ini nilai 1K ini pas kita konekkan di sini kok kode komponennya beda gitu ya. Itu mah tinggal dibuka aja. Karena pencariannya bukan berdasarkan nomor part, tapi value part-nya. Betul, value part-nya, bukan part name-nya. Bukan part name-nya, oke. Untuk mengkoneksikannya seperti biasa di keyboard tekan kontrol kemudian klik seperti ini. Ya. Gitu. Nah 1K di sini kedeteksinya apa nih? Oh kedeteksinya 0401K ya. Nah ini berarti bukan resistor ya Pak ya? Bukan, itu kebetulan serinya sama ujungnya. Oh kayak gitu ya. Gitu. Jangan khawatir ini kalau kita banyak itu ada 12 ya Kang ya? Resultnya ada 12. Ya, berarti di antara 12 ini tinggal next aja lah ya, seperti itu. Nah, ini 1K. Itu, ya. Resistor itu ya. Dan kebetulan Pak, resistor nilai 1K ini banyak sekali Pak. Oh. Banyak persamaannya ya. Jadi nggak perlu khawatir lah ya. Itu mengenai informasi yang sedang kami produksi Pak ya. Tentang kategori resistor value. Oke, luar biasa. Sudah paham Pak? Paham, insya Allah. Ya, paham. Paham, insya Allah. Oke, jadi dan mungkin pertanyaannya sudah berapa tipe mungkin ya? Ya. Ini kurang lebih baru sekitar 17 tipe Pak. 17 tipe. Dalam sehari itu ya? Buka. Oh, buka. Kalau dalam sehari berarti 17 kopi kayaknya Pak. Ya.
17 tipe Ya. dan kebetulan masih kami produksi di brand Xiaomi. Ya. Seperti itu. Enggak, maksudnya teman-teman di sini Pak Budi ya kita harus mengapresiasi sekali beliau ini sangat bekerja keras ya. Gimana caranya supaya memaksimalkan ya untuk konten-konten yang tadi khususnya kategori tersebut bisa tersedia di banyak tipe gitu ya. Bisa segera cepat ya di-upload. Betul. Sekaligus menginformasikan kategori mengenai resistor value ini, sekaligus juga ingin saya informasikan ya sedikit berbagi ya bagaimana cara menggunakannya gitu ya tentang kategori resistor value ini. Tentunya mungkin di sini teman-teman tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa kategori resistor value ini tidak jauh beda seperti kategori dioda voltage drop, kemudian kategori input output, kategori integrated circuit yang merupakan bagian dari kategori penunjang. Oke. Nah, saya ingin berbagi sedikit bagaimana memanfaatkan kategori resistor value ini. Misalkan ya, guideline ini ada yang berhubungan dengan resistor. Contohnya di sini kategori LCD, klik. Nah, sudah kelihatan Pak, dari jarak jauh Pak ya. Bahwa si jalur dengan nama netname ini terhubung dengan resistor Pak ya. Dan kami di sini dalam penulisan atau pembuatan garisnya diputus LCD TE ketemu resistor baru masuk ke konektor dan seterusnya. Pingin tahu nilainya berapa si R ini? Tinggal pindah aja ya Kang ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya salah satu ya misi visi kita menggabungkan seluruh kategori dalam satu tab view adalah seperti ini ya. Jadi kita nggak usah bingung buka tab yang lain, jadi kayak bingung gitu, nggak efisien gitu dan kadang lupa kan walaupun cuma sebelahan. Nah kalau begini kan enak banget ya, tinggal klik pindah itu gambarnya karena tetap ya, cuman informasinya yang akan berubah. Betul. Ya gitu ya Kang ya. Nah itu mungkin salah satu manfaat yang ingin saya coba informasikan, saya coba bagikan kepada teman-teman ya seperti itu. Jadi ya tergantung sih di sini ketika di dalam analisa permasalahan LCD yang kita ingin ketahui nilai resistor, yang ingin kita ketahui nilai diodanya, kemudian lain sebagainya lah seperti itu ya. Itu mungkin mengenai salah satu informasi dan bagaimana cara menggunakan memanfaatkan kategori resistor value. Mungkin dari ada tambahan dulu tentang kategori ini? Komentarin dulu mungkin Abah. Nih malam ini luar biasa alhamdulillah kita baru sebentar yang nonton lumayan banyak nih dari mana nih? AK Elektronik ini kalau nggak salah dari Turki dari Turki. Basir. Hah? Basir namanya. Wah? Basir. Oh Basir, bukan yang baru bebas kan? Oh, bukan. Ya, AK Elektronik, oke. Dari Turki itu. Dari Turki. Oke, silakan, monggo dikomentari, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya bisa kembali hadir di ruangan Istek Nguber Orion ya, luar biasa. Episode 11, Ya, episode ke-11. Day by day saya lihat memang lebih spesifik lagi di sini. Yang jelas Kang Budi dan tim Istek ini insya Allah akan selalu memberikan yang terbaik ya untuk bisa membimbing para teknisi ya sesuai dengan tujuannya, yaitu bisa menyelesaikan tugas pekerjaannya. Nilai-nilai resistor itu tadi luar biasa ya ditampilkan, tapi di sini juga mungkin ada masukannya ya. Kalau nilai jelas itu berarti depending atau tergantung dari skematik yang sudah ada atau tidak ada ya. Jadi ada yang diukur langsung, ada yang memang ngambil reference dari skematik ya. Nah nanti mungkin dari saya dengan Kang Budi itu next itu membahas mengenai rangkaian per grup unit ya Kang Budi ya. Jadi penempatan komponen-komponen di rangkaian ini nanti pas begitu kita geser atau kita sodorkan nanti akan muncul semacam
rangkaian kecil blok diagram berikut dengan penjelasan detail kenapa harus ada resistor yang seri di sana, kenapa harus ada resistor yang pull down di sana, ya, kombinasi atau konfigurasi komponen yang nanti insya Allah ini akan lebih sangat membantu ya. Istek dengan update-nya, kemudian didampingi dengan edukasinya. Ya mudah-mudahan acara ini tetap eksis, selalu ada, dan ini juga menjadi trendsetter nantinya. Kalau misalkan ada kasus-kasus kita bisa bahas di sini. Insya Allah. Melalui penggunaan isteknya, juga teknik nanti secara live pengukurannya. Baik. Ya, Kang Budi silakan saja dulu, Kang Budi di ini tadi ya kalau jelas ya tadi diawali dengan progres kerja dari Istek Tim ya tadi apa saja yang baru dan mungkin day by day itu akan selalu menampilkan yang terbaru yang insya Allah nanti dibutuhkan oleh para teknisi. Besar harapan saya semua tim di sini sehat. Ya, Alhamdulillah. itu yang paling penting. Kemudian di sini tetap bisa menjadikan acuan bagi para teknisi untuk dijadikan update skill ya itu dan update informasi. Insya Allah nanti kita akan bahas beberapa rangkaian ya, mungkin Kang Budi ya, nah, berkaitan dengan pembahasan sebelumnya dan kemungkinan kita akan lebih detail lagi mengenai penempatan komponen dan kenapa harus ada value-nya di sana ada nilainya begitu. Ini memudahkan teknisi jika ingin memodifikasi rangkaian atau ingin replace biasanya begitu. Dan nanti teknik pengambilan komponen dari mana itu ada sistemnya juga ya Kang Budi. Jadi misalkan kita yang hilang resistor dengan nilai 10 kilo. Nah kebetulan kalau misalkan punya bangkai-bangkai ponsel kan tidak usah harus lihat ini dari handphone sejenis, tidak usah, itu ada triknya. Gitu. Bagaimana tekniknya. Oke, silakan Kang Budi dilanjutkan saja dulu. Insya Allah nanti jika ada kesempatan untuk yang pertanyaan atau membahas satu rangkaian, insya Allah saya akan memberikan jawaban terbaik. Insya Allah. Mantap, Bah. Terima kasih Abah Guru ya. Lupa Pak Ciko, ada yang mau disampaikan juga ya, salah satu update-annya juga ya, di kategori integrated circuit. Ya. Kategori integrated circuit. Betul. Ada update apa lagi nih, Kang? Coba saya ini dulu ya, saya coba explore dulu di kategori integrated circuit, yang sebelumnya belum ada, setahu saya sekarang sudah ada gitu ya. Nah, seperti itu. Coba saya explore dulu di sini. Atau begini, Pak Ciko pasti udah tahu ya, di sini ada menu baru. Oh iya, Ya, cross reference part. auto ya, Nah ini ada yang nanya nih kemarin di WhatsApp. klik enter. Ini cara bypass untuk cross reference gitu ya. Nah, misalkan di sini saya buka ini aja lah, Poye 21S. Itu. Jadi di dalam kategori integrated circuit itu kan biasanya Pak, ketika kita klik part langsung muncul nih tipe-tipenya apa gitu ya. Betul. Nah sebagai contoh di sini di kategori ini saya buka integrated circuit. Saya itu kalau bikin integrated circuit Pak sama tim gitu ya, ketika mengekspor persamaan dari tipe handphone yang menggunakan IC ini. Nah, MT6631 ini biasanya tuh paling banyak ini. Ini banyak penggemarnya Pak IC ini Pak. Nah, gitu. Jadi ketika klik seperti ini, ya. Oh banyak banget ya. Oh maaf. Ini kayaknya skip dulu Pak, skip dulu ya. Ini sebentar. Ini sebentar ya. Kalau di exe yang sebelum apa? Cek. Enggak, kurang dekat. Ini di exe 3738. Intinya begini Pak ya. Intinya begini, ini masih di exe 3738. Di sini saya sudah mencoba di exe yang di atasnya, yang sedang proses running gitu ya. Nah ini kan banyak nih Pak tuh, sampai dari atap sampai ke bawah. Sampai nggak muat. Sampai nggak muat. Nah, kalau di exe yang sedang kami running, ini sudah otomatis ada seperti ini Pak. Nah, ada ininya, ada scroll barnya. Gitu. Ya. Kebetulan di exe ini
seri yang 3738 ini belum ya. Itu versi berapa? Yang update mau update? 41. Oh ya. Di 41. Teman-teman, ntar ada mau versi update 41, kayaknya udah pernah kita infoin ya. Tapi memang ada beberapa fitur nanti ya ada perubahan ya. Betul. Ada perubahan, ada perbaikan dan tentunya penyempurnaan gitu. Jadi ada beberapa yang cara seperti contoh ini ya, ketidaknyamanan apa segala macam itu nanti kita sempurnakan di versi 3741 ya. Yang jelas kalau di Excel yang sedang kami running, fungsi ini sudah bekerja. Jadi tidak seperti ini ya. Ini apa paling akhir tuh apa gitu ya. Iya, iya. Tipe apa kayak gitu ya. Mohon bersabar gitu ya, seperti itu. Oke, itu saja mungkin infonya. Tunggu saja nanti di Excel yang akan datang. Selanjutnya mungkin kita mau garap apa ya, mau bahas apa ya. Rencananya masih di pembahasan tentang USB ya. USB, kalau di episode kemarin kita sudah menyinggung tentang IF-PMIC ya. IF-PMIC itu berarti switch chargernya sudah bergabung dengan fitur-fitur yang lain ya, Bah ya. Itu. Kemarin dijelaskan di dalam IC PMIC itu ada blok switch charging, ada blok tentang flash, ada blok juga tentang biasanya buat haptic vibra ya, biasanya gitu ya, dan yang lainnya ya seperti itu. PMIC ya. Di sini mungkin Abah nanti akan mencoba menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang ada di CIC tersebut ya. Nah, misalkan di sini kemarin itu yang ada yang ada rangkaian fast charging itu salah satunya di Redmi Note 10 Mojito ya. Kita buka lagi ya. Nih, sembari nunggu nih, sebentar nih. Ini kalau teman-teman nih ya yang memang udah kebelet nggak mau nahan, ada pertanyaan takut lupa, langsung aja lempar di komen, tenang aja nanti kita bacain ya. Nggak apa-apa langsung sekarang, nggak perlu nunggu ntar nih pas di akhir acara. Sekarang ini kan udah ada tuh, ada yang nanya-nanya, nggak apa-apa. Mumpung masih baru. Dulu? Nggak apa-apa, terus aja dulu Kang. Oh, masih iya. ini Kang, masih lama. Ini kita membuka kategori USB Type-C ya, di mana di sini untuk jenis IC-nya dia sudah IF-PMIC ya. Nah, jadi si switch chargernya sudah bergabung di sini, sudah ada di dalam. Kebetulan juga dia si IC-nya di sini menggunakan part kodenya adalah PM6150 ya. Seperti itu, dan ini kemarin dijelaskan ini adalah IC fast charging-nya ya. Nah, mungkin kita akan coba buka skematiknya ya, Bah ya, untuk lebih spesifik, gitu ya. Lebih spesifik. Nah, untuk lebih spesifiknya, kemudian kita buka layoutnya. Saya simpan di atas aja. Oke, ini Redmi Note 10 ya. Teman-teman yang mau buka sekalian buka di sana silakan Redmi Note 10. Redmi Note 10 Mojito ya. Redmi Note 10 apa? Sebutannya Mojito ya, seperti itu. Hei, apa kamu? Nah, ini untuk si IF-PMIC-nya atau switch charger-nya di sini kodenya adalah U1400 ya. Nah, si U1400 ini kalau kita search di sini hasilnya ada 6. Berarti kita lihat di sini ya. Kodenya U1400, berarti di sini kalau di sini ada 6. Di sini menggunakan huruf ya. Berarti ada U1400A, B, C. Kalau 6 berarti sampai berapa ya? A, B, C, D, E, F ya. Sampai F. Seperti itu. Banyak juga ya? Nah, jadi berarti si switch charger ini atau si IF-PMIC ini di skematik dijelaskan dalam 6 ini ya. 6 kamar.
Ada kamar A, kamar B, atau U1400A, U1400B, dan seterusnya gitu ya. Gitu. Nah, ketika kita di sini terserah, ya sebagai contoh di sini U1400C ya. Coba Pak Ciko di sini tebak-tebakan aja. Ini U1400C ini menjelaskan tentang apa? Ciri-cirinya apa gitu ya. Gitu Pak. Coba nostalgia lagi Pak dengan pelajaran elektronika dasar. Apakah ini ada kaitannya dengan ground, kemudian ciri-ciri dia disebut ground itu simbolnya apa gitu Pak? Apa ya? Kalau saya tahu mah singkatan-singkatan GND ya ground. Kalau CMN nggak tahu tuh apa itu CMN. Barusan Pak Ciko sudah menjawab hampir sempurna ya. Ada tulisan ada sebutan ground kemudian disingkat jadi GND ya. Ya. Nah, ini udah jelas sudah betul Pak. Berarti GND ini adalah ground, bukan GNR ya. Ada ground 1, GNR 2. itu bukannya itu ya? Ya. Itu salah satu klub sepak bola. Salah apa ya? Di sini ada nih vokalisnya nih. Ya. Ntar saya hadirkan ya. Artinya seperti ini. Betul jawaban Pak Ciko tadi. Ini U1400C ini menjelaskan tentang ruangan atau bagian kamar ground. Oke. Ground 1 sampai ground 10. Itu hampir semua kaki ya Kang ya? Hampir semua kaki karena dari pin 109 sampai ke bawah jalurnya nyambung ke ground. Gitu. Oke. Berarti saya ulangi lagi, si U1400 ini ya, dia kata si skematik dijelaskan resultnya ada 6. Nah, berarti tebakan saya di sini berarti ada U1400A, B, C ini sendiri, ada D, E, dan F. Ya. Gitu. Nah, kita langsung klik next. Nah, ini saya close dulu ya Pak ya. Nah. Dan itu A sampai F itu dengan IC yang berbeda atau dengan IC yang sama Kang? Saya ulangi lagi Pak ya. Oke. Tadi sebelumnya adalah U1400. Ya. U1400 ini anggap aja apa ya Pak? Kalau dalam kaos itu apa, nomor punggung atau nama ya? Ya. Biar ini. Ini basic baca skematik betul Pak. Oh iya. Ya. Saya mau belajar lagi soalnya. Ya. Jadi sebelumnya pada saat kita membuka layout, setiap layout itu ada kelompok unit kerja, ya. Nah, yang menjadi poros dari sebuah rangkaian itu adalah unit atau U ini, identik dengan komponennya yang dinamakan dengan IC, ya. Oke. Nah, tadi U1400 itu adalah unit 1400. Nah, tadi yang dibuka sama Kang Budi saat ini yang tampil di layar adalah bahwa dalam satu IC itu terdapat beberapa room atau ruangan. Nah, tadi ada yang disebut ruangan common ground. CMN itu common. Oh, ya. Common ground. CMN itu common. Ya, common ground. Ya. Nah, ini kita searching tadi sama Kang Budi di searching U1400 tapi tampilnya kenapa ada 6? Berarti U1400 ini ini namanya diagram prinsipal. Kalau saya sebut ini diagram prinsipal. Artinya di diagram ini akan ditampilkan IC detailnya. Detail IC ini punya berapa ruangan atau room, tadi di sana berarti kalau ada kita klik ada 6, berarti ada 6 room. Room A, room B, room C, room D, room E, room F. Nah, kos-kosan ya Pak? Ya? Kos-kosan. Ya. Ya. Oh, iya. Oke. Saya tidak ikut ya. Oh iya. Saya tahu pemahamannya itu. Nah, jadi pada saat kita membuka IC dan biasanya kalau kita lihat dari pinpadnya, pinpad IC biasanya coloring, pakai warna ya, dikelompokkan dengan warna. Tapi kalau di principal diagram itu ditampilkan IC itu dengan istilah room, ruangan. Tadi ruangan A sampai ruangan F. Artinya ada 6. Nah, ini insya Allah akan dibahas ke 6 ruangannya ini, dan ini kaitannya dengan apa materi malam ini, gitu ya. Tadi dari ke 6 ini ada U14
Kang Budi tolong diperkecil ya. Nah, ini biar operatornya Kang Budi saja. U1400 di situ ada 6 room. Ya. Nah, ke 6 room ini contohnya karena ini PM atau power management, setiap roomnya itu dia punya fungsi, dia punya pekerjaannya masing-masing. Itu secara internal dulu ya. Contohnya di sini room A dulu, Pak. Kang Budi, kita bahas room A dulu. Room A dulu, kamar A. Room A ini ada istilah HK. HK itu artinya housekeeping. Kayak di hotel. Housekeeping. Ini adalah kamar logic control yang akan mengatur sistem kerja yang ada di IC power. Jadi housekeeping itu ibaratnya semacam ruangan pengontrol utama dari IC power tersebut. Ini nanti kita akan ruang controller gitu, Pak ya. Ya, ini logic controlnya ada di sini gitu kan. Nah, nanti akan kita kupas room by room, kemudian pin by pin. Oke, kalau jika waktunya mengizinkan ya. Ya, kemudian ruangan B kita buka. Kenapa teknisi wajib mengenal ini? Karena supaya pada saat nanti melakukan eksekusi, biasanya langsung polis IC tuh, Pak Ciko. Padahal yang nggak kerja cuma satu jalur, dan satu jalur itu misalkan dari salah satu roomnya saja. Nah, tujuan kita bahas room by room supaya si teknisi bisa mengakali. Nah, itu dibutuhkan pemahaman terlebih dahulu. Nah, akan saya paparkan dulu mengenai ruangannya. Tadi ada yang disebut room A itu housekeeping, kemudian room B ini UI atau user interface. Jadi di room ini ada kaki GPIO, General Purpose Input Output, yang digunakan adalah untuk penambahan jalur input output extended gitu kan, nanti ada penambahan. Ini dipakai untuk IC power mengontrol bagian user interface. Jadi disinilah kita bisa memahami bahwa kenapa satu IC terhubung dengan IC yang lainnya, karena setiap IC menyediakan ruangan untuk komunikasi dengan IC yang lainnya. Ya, itu alasan kenapa IC memiliki room. Karena IC tersebut akan bertemu dengan rangkaian lain ya, dan setiap IC menyediakan ruangannya. Ya. Jadi ini adalah ruangan untuk power management berkomunikasi atau mengontrol kinerja dari bagian user interface. Selanjutnya, next. Ya. Kita perlu tepuk tangan dulu, Pak. Ya. Nggak tahu yang mana, saya pencet semua itu. Jadi kita perlu bahas ini. Nah, makanya mudah-mudahan acara ini terus berlanjut ya, eksis. Kenapa? Mudah-mudahan ini jadi ajang untuk para teknisi untuk menambah wawasan. Ya, gratis loh di sini, gitu kan. Ya, kemudian ada ruangan C. Nah, itu tadi yang sudah dibahas. Kenapa setiap IC harus ada ruangan ground? Selain ruangan input tegangan, juga harus ada ground. Kenapa? Karena sebagai pembeda potensial, dan inilah memang karena sifat dari hukum elektronika, di mana harus terjadi perbedaan potensial antara volt input sebagai power source dengan ground sebagai pembeda potensial. Tujuannya agar di internal IC-nya terjadi putaran arus. Nah, dengan terjadinya putaran arus atau I loop di dalam internal IC, ini akan menunjukkan bahwa IC-nya mulai aktif. Jadi syarat inilah yang wajib dipenuhi. Jadi sebelum kan kalau IC ini tidak bisa kita bawa avometer terlepas dari rangkaian, pakai avometer mengukur ini IC bagus atau tidak bisa. IC itu adalah salah satu komponen aktif yang dimana untuk mengetahui IC ini bisa bekerja atau tidaknya, satu syaratnya harus diintegrated dengan rangkaian, artinya terpasang di mainboard. Kemudian IC tidak ada yang jomblo, Pak. Yang banyak teknisinya yang jomblo. IC itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia membutuhkan pengelolaan input
beberapa komponen pendukung pengelolaan input juga pengelolaan di output. Untuk itu nanti setiap pin pad dari kaki IC ini akan terhubung dengan komponen dan posisi komponen itu akan menentukan dari karakteristik jalurnya yang terhubung ke IC. Nanti kita akan bahas detailnya lebih lanjut. Ruang D. Sekarang ruangan D, Ya, ruangan D. keempat Jadi nih. kenapa perlu dibahas dulu? Ya, jadi inilah jangan dulu langsung divonis IC. Ya, tapi Pak kenyataannya waktu praktek diganti IC selesai betul, tapi pada saat betulnya itu dia masih ngambang rata-rata teknisi. Kenapa ganti IC betul gitu kan atau beres pekerjaannya? Dia tidak mengetahui kaki mana yang bermasalah. Hanya ganti IC selesai. Nah, tujuannya dengan mengetahui room by room ini mengajak teknisi untuk memahami bagaimana sebuah IC ini mempunyai ruangan dan setiap ruangan punya pin pad yang akan terhubung ke rangkaian sebelumnya atau sesudahnya. Nah, di sini ruangan D di situ ditandai dengan istilah ya, ada VDD ya. VDD ini sebagai input ya. Kemudian di sana ada VREG S1 itu untuk output dan ini lebih detailnya ada di datasheet. Nah, kalau kita temukan di dalam internal room-nya itu ada kaki yang diawali oleh huruf V ya sebagai acuan bahwa kaki tersebut menunjukkan yang akan bekerja di sini itu adalah kaki tegangan. Dan karakteristiknya biasanya pin pad-nya itu di coloring dengan warna merah. Warning, artinya kaki ini berpotensi sebagai sumber tegangan. Nah, ini ruangan D ini adalah kenapa ruangannya di sana regulator? Karena memang power management ini yang akan terdapat di dalam IC power management di smartphone khususnya, room-roomnya itu akan include dengan satu pengelolaan baterai, kemudian pengelolaan charging, kemudian penggabungan beberapa regulator yang akan mendistribusikan tegangan ke rangkaian yang lainnya, kemudian juga ada kamar logic control, pengontrol UI atau UI driver, kemudian juga akan nanti di sana ditempatkan biasanya kalau ini sebagai SBI ya, serial bus interface nanti komunikasi dengan rangkaian-rangkaian lainnya. Nah ini detailnya nanti untuk ruangan tegangan itu kita namakan room regulator. Walaupun nanti regulator yang di internal IC power ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Ada yang dinamakan dengan booster regulator, buck regulator, dan LDO. Nah tadi di ruangan yang sedang tampil saat ini adalah ruangan dengan dinamakan dengan volt reg switch, atau di mana regulator ini ya atau internal regulator dari power ini ditandai dengan adanya induktor di output. Ya, jadi inilah alasannya kenapa pada saat kita membuka mainboard sebagai ciri dari IC power adalah di sekitar IC-nya ini akan dikelilingi oleh komponen-komponen pasif yang dominannya adalah kapasitor dan induktor. Dan inilah yang akan menjadi acuan untuk para teknisi jika menghadapi kasus mati total. Jadi kasus mati total ini kita lebih terkonsentrasi di bagian VREG switch SMPS atau buck regulator ini. Ya, jadi ini saya akan bahas dulu peruangan dan nanti fungsinya apa ke teknisi ya. Jadi teknisi bisa memanfaatkan dari penggalan-penggalan ruangan IC ini. Selanjutnya Kang Budi, kita lanjut ke yang di E. Oke, room kelima, room E. Ya. Tukang. Kelebihan nolnya, 1400. Oke. Nah. Ya, ini supaya lebih semangat lagi rekan-rekan. Ya, saya harap nanti ruangan E, next, tinggal scroll ya, oke. Ruangan E ini adalah ruangan pengelolaan sumber tegangan ya, yang dinamakan dengan ruangan regulator LDO. Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa secara umum di internal IC power ini akan didominasi oleh regulator buck regulator atau SMPS, kemudian LDO. Dan perlu diketahui juga, setiap ruangan regulator ini saling terkait karena nanti ada yang dinamakan dengan rotasi tegangan
dari volt reg switch ke LDO. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi. Next, ruangan F. Ruangan terakhir nih, ruangan Ya. eksekusi. Eksekusi. Ya. Di ruangan F ini, ya, Ruangan F. tinggal scroll bawah. Oke. Ya. Ruangan F ini, nah ini, jadi kembali lagi, di internal IC power itu include atau terdapat pengelolaan baterai, kemudian proses untuk pengelolaan pengisian baterai atau charging, ya atau charger di sini, ya di F ini adalah bagian dari internal IC power yang akan mengerjakan proses pengisian baterai, juga pengubahan yang paling terpenting di sini adalah pengubahan sumber tegangan yang tegangan utamanya yaitu dari baterai menjadi PPH power, juga dari PUSB atau VBus menjadi PPH power. Jadi di rangkaian ini sebetulnya banyak teknisi yang terjebak, Pak Ciko. Oh gitu. Ya, di ruangan ini disebutkan biasanya untuk ruangan charger saja. Padahal ini adalah ruangan utama dari sebuah IC power. Selain bagian digitalnya, ini adalah bagian analognya. Kalau saya bilang ini di sini bagian analog dari IC power, di mana pengolahan sumber tegangan utama yaitu dari baterai menjadi volt system atau PPH power yang akan menjadi modal kelanjutan dari pengelolaan sumber tegangan, juga dari USB. Di sini sudah mengadopsi campuran gabungan yaitu buck boost regulator. Nanti secara jelasnya detailnya di pembahasan internal bagian F. Itu tadi mengenai ruangan-ruangan yang ada di Power Management IC, dan Kang Budi tolong bisa diperhatikan. Saya mau berbagi tips ya di malam ini mengenai IC Power ini. Bisa digambarkan, tampilkan mainboardnya. Ini kan tadi skematik diagram. Orang bilang namanya Pak Ciko itu di skematik diagram jalur. Saya koreksi sedikit ya. Ini yang tadi ditampilkan dengan ruangan-ruangan, kemudian net name-nya dan pin-pinnya ini, kemudian value. Nah, Pak Budi ya. Jadi value-nya bukan resistor aja, ada kapasitor, ada induktor, itu nilai artinya value itu ya. Nah, ini adalah namanya skematik prinsipal. Ya, sangat prinsip sekali. Okay. Ini dari pabrikan, dari vendornya, ini akan mempermudah pengguna skematiknya ini mengetahui nilai, kemudian posisi komponen, kemudian rangkaian sebelum dan rangkaian sesudahnya. Itu nanti dipakai untuk pakai tracking ya, Kang Budi. Nah, ini tadi yang dinamakan, saya lebih setuju jangan lagi nyebutnya diagram jalur. Kalau jalur itu nanti identik dengan masalah penjalurannya saja. Padahal dari skematik ini teknisi bisa berkomunikasi, bisa exploring lebih dalam lagi. Bahkan kalau misalkan ada salah satu komponen hilang, ini kan kita bisa tahu nih nilainya berapa, kemudian si komponennya dipasang seri kah, paralel kah, dan apa efeknya ketika komponen ini hilang dari rangkaian atau dysfunction gitu-gitu ya. Oke, selanjutnya Kang Budi saya minta tampilkan untuk gambar mainboard. Nah, sebagai tips ya, ketika kita membuka bagian grup unit, kenapa saya namakan grup unit? Tadi IC powernya unitnya 14. Maka pada saat kita buka skematik, maka sekitar komponennya ini kodenya akan mengikuti kode utama grup unit. Misalkan kalau misalkan tadi di sini 14, maka komponen sekitarnya mempunyai kode, kalau L-nya 14 ya, C-nya 14, boleh diperlihatkan nanti ya. Ada beberapa komponennya. Dan saya ini tips Kang Budi, tips yang paling jitu, insya Allah jitu, karena setelah beberapa tahun saya bergelut dengan mainboard, ini tips jitu untuk membedakan apa namanya. Nah, itu kan bisa dilihat. Nah, ini tolong dilihatin ini aja dulu mainboardnya Kang Budi. Mainboardnya. Nah, jika kita temukan IC power ya dengan kombinasi di sana, coba bisa dilihat ada induktor yang berwarna hitam ya, kemudian kapasitor ya. Nah, kemudian ada induktor yang berupa koil ya. Nah, seperti itu. Nah,
perlu rekan-rekan ketahui, jika IC powernya ini memiliki L-nya, induktornya tanpa garis bawahi, tanpa dioda, kita bisa merujuk kepada bahwa induktor itu sebagai output untuk SMPS, Kang Budi. Ya. Jadi kalau misalkan ada L yang langsung terhubung ke kaki dari IC, kemudian tidak didampingi oleh dioda, itu rumusnya adalah output SMPS. Artinya output yang akan mengelola arusnya besar. Tapi ketika nanti kita temukan ada IC, misalkan ada IC power, L-nya itu ada 6. Kemudian salah satunya L-nya berdampingan dengan dioda. Berarti nanti ada 5 SMPS, 1 booster. Nah, ini satu tips ya, satu tips buat rekan-rekan untuk membedakan itu L untuk booster kah, L untuk bak regulator kah. Jadi lihat saja komponen, konfigurasi komponen sebelum dan sesudahnya. Itu tips dari Abah ya, menambahkan ke rekan-rekan bagaimana cara mengenal blok atau grup unit dari IC power. Dan perlu rekan-rekan ketahui, di IC power inilah nanti yang akan menjadi titik utama memastikan apakah bagian basebandnya bisa bekerja atau tidak dengan cara cukup melakukan pengukuran pasif. Oke. Ya, nanti next sama Kang Budi kan ada dioda value-nya atau nilai dioda. Oke, sekarang kita mau bahas apanya Kang Budi? Pak Ciko dulu nih. Ya, ada pertanyaan mengenai room IC. Silahkan. Ya, mungkin di sini ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat guru kita, master kita, Abah Kang Denny Metric Flasher ya. Tadi penjelasannya entah kenapa dan why kenapa kalau misalkan Abah tuh ngejelasinnya sangat super jelas, clearly sekali, jadi sangat mudah dimengerti bagi orang awam seperti saya, dan saya juga akhirnya jadi antusias, jadi pengen belajar lagi walaupun sudah sepertinya impossible juga. Ya. Nah, di sini mungkin kita sapa dulu Pak ya, teman-teman di seluruh Nusantara, dan ada beberapa teman-teman masuk tadi dari luar juga ya, dari macam-macam nih Bah, tadi dari India, dari mana lagi tadi, satu lagi Turki ya kan. Jadi sebenarnya mungkin mereka penasaran masuk, tapi karena bahasanya dipakai bahasa Gajah Mada ya kan, jadi mereka keluar lagi gitu. Jadi ya biarkan saja gitu kan. Nah, jadi di sini saya lihat udah banyak sekali ya, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi contohnya salah satunya di sini ada, wah ini pertanyaannya general sekali dari Abang Manto Wijaya Ardianto. Waduh. Sinyal Oppo A15, sinyal baris ada tapi nggak bisa nelpon dan cek pulsa. Oh ini fake ya, fake taksi? Bukan. Oh bukan, fake signal ya kan, fake taksi pada ketawa lu. Oke. Ini maksudnya sinyal palsu gitu ya. Sinyal barisnya ada atau barnya ada, tapi nggak bisa buat nelpon dan cek pulsa seperti itu. Bah, oke Bah, atau dari Kang Budi yang mau bantu. Jadi nggak apa-apa nih, satu dulu pertanyaan dijawab, habis itu kita masuk materi lanjutan. Oppo A15 sudah ada tersedia Kang Budi. Ini nanti sama Kang Budi dibuka ya, sambil Kang Budi buka-bukaan skema. Ada satu saran buat Kang Manto Wijaya Ardianto ya, dengan kasus signalnya. Perlu rekan-rekan ketahui umumnya mengenai kasus sinyal ini sangatlah kompleks. Nah, Abah akan coba menjelaskan dulu. RF itu memiliki dua bagian penting. Yang pertama adalah, atau radio frekuensi ini yang akan mengolah sinyal ini mempunyai dua bagian terpenting adalah
untuk transmitter signal atau TX ya, kemudian receiver signal atau RX. Hal yang pertama kita harus pastikan adalah di sini tadi sinyal bar ada, tapi nggak bisa nelpon. Kalau sinyal bar ada, itu bisa diindikasikan bahwa receiver sinyalnya sudah bekerja. Walaupun kita tidak bisa menentukan secara akurat bahwa signalnya sudah bekerja dengan baik, tapi kalau kita lihat dari kasusnya cek cek pulsa tidak bisa, SMS tidak bisa. Nah, perlu rekan-rekan ketahui untuk pembahasan sinyal ini cukuplah luas. Nah, di sini yang pertama adalah kita harus mengenal mengenai pembagian jaringan, pengelompokan jaringan atau yang dinamakan dengan bandwidth ya. Nah, kemudian juga teknologi dari smartphone-nya sendiri itu teknologi sudah mengadopsi teknologi apa? Contohnya, jika pada saat ini ponselnya masih support 4G, ya, nah berarti yang tadi dilakukan untuk ngecek pulsa dengan ngecek SMS itu masih menggunakan kebanyakan menggunakan yang teknologi 2G ya, Kang Budi, ya, yaitu dengan line bandwidth-nya sekitar kalau untuk Indonesia 900. Ya 900 MHz. Nah, jadi nanti pada saat sekarang udah zamannya LTE ya atau LTE, ini kita wajib membuka keterangan dari misalkan kartunya apa Telkomsel, nanti kita ketik cari di Google juga ada ya. Itu mengenai LTE Telkomsel atau jaringan Telkomsel. Nanti bisa dilihat berapa bandwidth-nya. Nah, hal yang pertama tadi dilakukan adalah ngecek pulsa tidak ada, kemudian nggak bisa nelpon. Nah, ini indikasinya adalah dia tidak bisa melakukan transaksi, tidak bisa melakukan pengiriman data, ya. Kalau sinyal barnya sudah ada. Ya, hanya dalam komunikasi satu arah saja, si ponselnya bisa menerima kiriman dari provider, ya, sinyal dari provider, dan dia bisa mengunci sebetulnya. Kita lihat dulu aja di tampilan layarnya, misalkan kalau kita menggunakan Telkomsel, tampil tidak tulisan Telkomselnya. Jika hanya ada barnya saja tapi tidak bisa mengunci, berarti band selection-nya juga masalah, fail, gagal ya. Nah, tapi kalau misalkan tampil nama network providernya keluar, itu berarti jaringan bisa terkunci, tapi untuk transaksi TX atau transmitter signal itu ada permasalahan. Nah, ini tidak bisa dibahas langsung, oh ini harus hajar PA-nya, kan zaman dulu hajar PA kan, makanya jangan PA, power amplifier-nya seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa kita harus lihat bukan generate apa namanya, ponselnya ini mengadopsi ya teknologinya apa, itu yang paling utama. Nah, ini untuk penjelasan lebih detail penjalurannya nanti sama dibantu sama Kang Budi. Cuma kalau untuk saran dari saya, pada saat transaksi atau kita mau mengirimkan informasi melalui panggilan pulsa, kemudian SMS, berarti TX, itu wajib di bagian area TX. Nah, area TX itu nanti ada dua bagian utama, Kang Budi, bisa diperbesar itunya. Ini kan Oppo A5 ya. Nah, A15, oke, A15 network ya. Nah, di sini sudah dimudahkan sama tim Istek bahwa nanti bisa dilihatkan jalur-jalurnya ya. Oke, yang pertama di sini ada ya pin outnya ada kaki untuk pertama nih, Kang. Langkah-langkahnya biasanya jangan dulu main hajar, apalagi ini ponselnya tertutup kaleng, Kang. Oh ya. Betul, ya. Perhatikan kembali bahwa syarat terjadinya signal atau bisa terjadinya transceiver signal atau TX adalah di sini wajib harus ada dulu bagian yang dinamakan dengan front end module ya. Nah, ini bagian front end modulnya yang diperlihatkan. Nah, ini luar biasa di stack pin by pinnya atau padnya sudah ditampilkan. Silakan Kang Budi. Berarti yang terpenting tuh sebenarnya pemahaman cara kerjanya itu dulu ya, Kang ya. Baru bisa menentukan yang masalahnya itu di mana gitu. Kalau nggak tahu cara kerjanya juga bingung ya, Kang. Itu nanti ada kamar TX, ada kamar RX, ada kamar keluar masuk RX TX. Nah, contohnya di sini kan ada untuk penguatan pengiriman itu pakai power management, power amplifier.
Ini masalah front end module ini suka disalahartikan. Tidak tepat kalau disebut PA. Ya, PA itu penguat akhir atau power amplifiernya saja, tapi kalau front end module ini sudah termasuk dengan switch antenanya. Oke. Dan di ponsel yang saat ini yang menggunakan FEM, ya, generasi sekarang itu nggak bisa, Kang Budi kalau mau ngedetek ini masalahnya di mana, pakai searching manual sudah nggak bakalan bisa gitu kan. Karena di sini sudah integrate IC-nya. Berbeda dengan misalkan IC-nya masih terpisah, bisa melakukan searching manual. Begitu informasinya. Silakan. Itu biasanya tuh Bah ya, area yang tadi tuh ya, network itu diganti semua tuh Bah. Oh yes ya. Ya. Hah? Enggak, maksudnya tadi tuh yang area network itu, yang kalengnya khusus, itu yang udah yang sebelum-sebelumnya diganti semua itu. Tak peduli itu IC apa. Ya, iya maksudnya ya jangan terlalu menyimpang terlalu jauh. Nggak apa-apa sekilas saja di. Betul, tadi Guru Abah sudah menjelaskan fungsi utama ponsel itu kan sebagai alat komunikasi apa ya, alat komunikasi dua arah. Beda dengan televisi satu arah kan. Berarti prosesnya cuma receiver saja menerima, tapi kalau ponsel di sini mengirim dan menerima. Di kasus yang tadi yang jelas sih kayaknya untuk bagian RX penerimaan cukup bagus ya Bah ya. Berarti permasalahannya di bagian TX atau pengiriman. Tadi sudah dijelaskan mana komponen-komponen aktif yang bertugas adalah sebagai penguat untuk pengiriman data ya. Tadi ada yang disebut dengan frame, ciri-cirinya ada antena seperti ini ya. Dan ini juga sebagai penguat untuk hanya bagian TX saja. Nah, jadi pemahaman yang didapat gitu ya. Jadi kalau untuk jalur RX yang diterima dari antena ini melewati dulu IC FEM ini, kemudian dari FEM ini dia langsung masuk ke RF prosesor. Tapi kalau bagian TX dari RF prosesor melewati dulu PA ya, dikuatkan, kemudian dari PA ini dia langsung diteruskan oleh FEM dan dikirimkan melalui antena seperti itu. Jadi untuk sementara sih mencoba untuk menyamakan persepsi dulu Pak ya, bahwa kasus yang tadi itu coba dikonsentrasikan ke area TX seperti itu. Cukup Pak ya? Oke. Satu lagi nih. Ya, dua lagi boleh? Boleh. Ada interaktif. Jadi ini satu lagi dari Abang Gadget Corner. Ini kayaknya salah satu penggemar Abah Metrik ya. Gadget Corner ya. Ya, Pak ya. Jadi ada pertanyaan nih, ya kan? Kalau kita makan regina kan suka buka kalengnya dulu tuh. Ya, kadang ada yang suka ditutup lagi, ada yang dibiarin ngablak begitu. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan mau diobok-obok itu kan mesti dibuka tuh, Bah, kalengnya, Bah. Nah, habis itu karena suka males tuh masang kalengnya lagi. Jadi pertanyaannya seberapa penting kaleng itu harus dipasang kembali atau bebas didiamkan begitu saja gitu. Ya, terima kasih buat kekasihku Gadget Corner. Gadget Corner ya ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, ini rajin sekali ini berkomunikasi dengan saya pribadi. Jadi kalau mengenai kaleng mesin itu sendiri ya, ini saran saja karena kita sudah mengetahui bahwa sebelum kita eksekusi diwajibkan terlebih dahulu untuk menganalisa. Tapi kalau misalkan seperti ini, Pak, bagaimana kita menganalisa sementara bagian modulnya tertutup kaleng? Dan kalengnya pun di sini kan ada beberapa tipe. Yang paling sadis itu adalah semua tercover, artinya kita mau nggak mau harus mengangkat bagian kalengnya semua. Nah, saran dari saya, jangan menggunakan kekerasan. Jadi hindari KDRT, kekerasan dalam ruang teknisi. Ya. Nah, artinya kita gunakan skill kita sebaik mungkin. Caranya, insya Allah itu sudah banyak di YouTube, tapi dari Abah sendiri, sarannya adalah saat melakukan pemanasan kaleng untuk membuka kaleng, itu gunakan hot air ya atau blower atau SMD workstation-nya itu di suhu sekitar 250 dengan udara lebih tinggi, misalkan 50 sampai 60. Nah, kemudian gunakan solder, hand solder
itu ke bagian kaki bawah dari kaleng yang terhubung dengan mainboard. Jadi secara bersamaan mengikuti pola dari kalengnya. Itu akan mempermudah pencairan timah yang memang sudah teroksidasi. Jadi perlu diketahui bahwa timah yang sudah menempel di mainboard itu sudah teroksidasi, maka nilai titik leburnya akan jauh lebih tinggi daripada timah yang baru belum terkena panas. Jadi sarannya seperti itu. Jadi pakailah cara-cara yang baik ya, perlakuan ke mainboardnya itu, mengingat bahwa mainboard itu terdiri dari beberapa layer yang diklaim pakai vertical interconnect access ya. Jadi jangan sampai klaimannya ini bisa lepas, atau dalam arti kata biasanya gejalanya kembung mesinnya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah eksekusi ini memang wajib dipasangkan lagi. Nah itulah makanya jangan pakai gunting, jangan pakai tang gitu. Artinya kita tidak bisa mengembalikan kembali mesin dalam keadaan utuh ya. Walaupun tidak sempurna, tapi minimal kembali kepada tempatnya itu lebih bijak begitu. Ya. Jadi pasangkan kembali itu sebagai cover daripada komponennya, cover dari supaya menghindari benturan. Kemudian di sini juga kan perlu diketahui bahwa ini kan punya muatan negatif ya. Gitu ya. Jadi kalau ini secara hukumnya saya nanti perlu diketahui, cuma yang jelas kembalikanlah pada posisinya, itu akan jauh lebih bijak. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan tidak puas. Baik. Tepuk tangan dulu buat Abah Metrik. Ya, jadi simpel ya, apa yang Anda sudah ambil dikembalikan kembali kepada tempatnya. Ya, itu sebenarnya cara yang paling bijak ya. Betul, karena itu harusnya diterapkan dalam hidup keseharian kita. Ya, apapun itu bentuknya, ya, apapun itu kembalikan pada tempatnya, gitu, betul. Dan memang sudah harusnya seperti itu, ya harus seperti itu, gitu ya, Pak ya. Itu justru melatih kita bahwa teknisi itu harus punya skill tuh, memang harus Ya, serapi mungkin, Pak ya. Ya. Kan kembali lagi nanti sama kita kalau ada apa-apa. Betul, betul. Habis diacak-acak, begal-begal, didiamkan saja seperti itu. Wah, sungguh kejam kau. Ya, kalau saya sendiri Pak Ciko, punten nih, saya memang selalu keras ke teknisi. Saya selalu bilang, tolong kembalikan, artinya setelah kita bekerja, ini tolong perhatikan. Kenapa? Karena walaupun sekecil apapun, serusak apapun itu ponsel itu milik customer, ya. Kan ini biasanya ya barang kepercayaan. Kembali lagi bahwa teknisi itu trusted. Jadi dengan takutnya begini, HP-nya selesai enggak, dikembalikan ke customer, kan nggak lucu kalau kita dituntut gara-gara kalengnya hilang. Dia dibawa ke tempat lain, Ya. teknisinya bilang, wah Nah, ini kok nggak ada kaleng, nggak ada mainboard gitu ya. Kenapa Abah selalu bilang keras? Karena di luar lebih keras. Oh iya, betul, betul, betul. Ini aktivitas servis beda dengan cukur rambut ya. Ya, oke. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu guruku, Bang Gadget Corner ya. Mudah-mudahan tidak puas atas penjelasan beliau ya. Jadi kita masuk pertanyaan ketiga dari Mas AA, bukan Mas nih, AA ya, AA Cahyo Widodo. Blok PMIC Poco X3M. Kenapa harus AC? Kenapa harus AC? Apa nih maksudnya? Oke, yang di bawahnya dia komen lagi nih. Blok PMIC Poco X3 kenapa harus ACP CPU? Nah, ini kita juga bingung nih. Mohon di komen kembali, maksudnya masalahnya di mana? Dan kenapa harus melakukan tindakan ACP CPU? Mungkin seperti itu ya. Jadi kita tunggu komen balasannya Bang AA Cahyo Widodo. Oke. Pertanyaan dari Abang barusan, kayaknya saya perlu mengundang ini ya, Abang Prianto, M. Razi ataupun yang lainnya mungkin ya, atau mungkin kawan-kawan yang biasa. Jelaskan blok PMIC Poco X3 dan kenapa Poco X3 harus ACP CPU. Itu tidak selalu sebetulnya. Ya. Tidak selalu. Nah, ini kan PMIC Poco X3 dan kenapa harus dengan ACP SoC.
kasus yang lagi trending. Ya, Yang lagi trending viral gitu ya. bisa dibuka, mau dibahas nggak ini? Voucher X3. Oke. Nah, ini dia balas lagi nih. Maksudnya ketika ada masalah di blok PMIC tersebut ya, di tipe apa tadi? Poco X3. Kenapa harus ada namanya ACP CPU? Nah, ini kayaknya kasus yang lagi trending, Mbak. Ya. Oke. Eh, rekan-rekan perlu diketahui bahwa ACP CPU adalah salah satu teknik finishing ya. Artinya setelah dilakukan otomatis di sini adalah analisa. Boleh kita langsung eksekusi dengan melakukan ACP langsung ini. Ya kan? Langsung aja setiap ada masalah langsung ACP. Setiap ada masalah langsung ACP, silakan, itu kembalikan lagi kepada dirinya masing-masing, teknisnya masing-masing. Artinya di sini ACP pun ingat punya resiko. Betul sekali. Ya. Alangkah baiknya saat kita melakukan ACP itu sekali ACP terpasang kemudian hasilnya bagus. Kenapa? Karena sudah 2-3 kali ngangkat, resikonya sudah jelas, kakinya banyak yang akan terangkat. Biasanya seperti itu. Nah, di kasus yang apa di sini? Nah, kalau mengerjakan di bagian PMIC, kenapa harus kena imbas SOC-nya, kan begitu. Ya, ini memang mau nggak mau, ya, karena memang tidak ada dasar analisanya, ya, kan sudah jelas kalau PMIC itu memang motornya untuk mengaktifkan SOC. Nah, ketika kenapa harus diangkat dan selesai, itu sebenarnya hanya untuk mengembalikan kaki-kaki atau pin pad dari SOC, ya, itu untuk kembali presisi, gitu kan. Nah, ini bisa dari karena benturan, tapi kalau misalkan kita lihat nih, ini PMIC-nya kan, PSOC-nya atau misalkan SM-nya ini pakai lem. Ya, Nah, harusnya kan, ya paling nggak lebih kuat lah ya. Ya, ini pakai lem. Ini saya sekedar saran saja. Sebelum kita melakukan eksekusi khususnya dengan IC yang pakai lem, ini ada barometernya buat kita. Ini terpaksa harus dibocorkan nih ya, Ya. di malam ini, nggak apa-apa, bonus. Bocorkan, Mbak, bocorkan. Begini, biasanya di sekitar SOC itu ada komponen pasif. Bisa itu resistor, bisa itu kapasitor, atau bahkan test point sekalipun. Ya. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Caranya bagaimana? Gunakan avometer mode dioda, pastikan dulu sebelum dieksekusi IC-nya, pastikan komponen di sekitar IC-nya itu satu menempati posisinya masing-masing. Contohnya, jika resistor dia seri, berarti kedua kakinya wajib punya nilai value ya. Ya, perbedaan resistansi antara jalur dengan groundnya harus ada. Kalau dia kapasitor harus jelas dia itu seri atau paralel, begitu kan? Kemudian kalau dia ada test point, biasanya punya value juga. Nah, alasan-alasan itulah yang menjadi dasar, apalagi kalau kita mau berani ngukur aktif ya, Kang Budi. Betul nggak? Power management akan mengaktifkan bagian SOC-nya, biasanya tuh di bawah kaki IC itu ada test point, dan test point ini biasanya dipakai untuk logic control, Kang Budi. Contohnya seperti jalur PS hold, ya kan? Jalur, nah itu jalur PS hold, MSM reset out atau jalur apa seperti itu. Nah ini kita manfaatkan dulu pengukuran lebih awal, ya. Jika memang si komponen di sekitar IC-nya itu memiliki nilai-nilai yang memang, nah ini kan test point-nya seperti itu, jalur clock, betul nggak? Nah itu kan jalur clock seperti itu. Jadi saran dari saya, ACP itu adalah teknis untuk mengembalikan IC pada posisinya presisi, begitu. Nah, langkah yang sebaiknya adalah pastikan dulu, kan kita bisa identifikasi secara hardware atau secara software. Gunakan dengan metode misalkan koneksi dengan PC. Minimal sebelum kita eksekusi, kita punya pegangan nih. Jangan seperti udah banyak di YouTube, langsung eksekusi SOC-nya, langsung eksekusi CPU-nya, langsung eksekusi RAM-nya. Sudah kita capek-capek lakukan eksekusi, ya, angkat pasang, seperti itu, tidak menghasilkan, kan bingung, ini apanya, gitu kan? Masih punya pertanyaan, masih mending melakukan dulu analisa atau pre-check ya.
yaitu dengan mengkoneksikan begini. Ini saran Pak Ciko ya. Ya. Ya, sarannya begini. Apa sih maksudnya si SOC itu aktif atau dalam keadaan mati? Perangkat digital ketika ada bagian yang bisa diakses minimal pada saat dikoneksikan dengan PC, satu aja kalau saya titip. Ada bip connection, minimal bunyi kalau kata Kang Kiki mah centung, tungdeng. Itu sudah satu awalan. Kenapa? Kode itu. Kenapa? Balik lagi ke jalur USB. Kenapa kita pentingnya malam ini ngebahas jalur USB? Ingat, USB itu punya jalur komunikasi yang mengakses ke SOC juga mengakses ke bagian flash storage. Kenapa kita nggak gunakan itu gitu, memanfaatkan itu? Makanya pentingnya para teknisi ini mengenal blocking diagram yang dibuatkan di ISTEC oleh Kang Budi ya. Tepuk tangan buat Kang Budi itu. Tepuk tangan. Ya. Kenapa? Ya. Pencet. Iya. Kenapa ada sampai jalur USB aja dibuatkan working block diagram gitu. Working block diagram, saya sebutkan itu working block diagram. Jadi supaya mengenal akses dari micro USB itu bisa atau USB itu ya bisa nyampe ke bagian SOC dan flash storage. Kalau nggak nyampe, berarti ponsel nggak bisa di flashing dong. Betul nggak? Nah, kenapa kita nggak manfaatkan itu gitu kan, sebelah bukan cara-cara destruktif gitu kan. Itu saran dari Abah. Terima kasih. Semoga tidak puas. Ya. Terima kasih Abah. Tepuk tangan untuk Abah. Oke, jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan sedikit nih Bah ya. Ya mohon maaf kalau misalkan salah. Jadi intinya ketika kita mau melakukan suatu perbaikan, alangkah baiknya kita mengerti dulu cara kerja rangkaian dan segala macamnya ya Bah. Jadi jangan sampai hanya mengikuti kata orang, ganti ini. Tapi begitu selesai dieksekusi ternyata nggak bisa juga. Nah sampai situ mentok ya Bah ya. Nggak tahu harus ngapain ya Bah ya. Itu kalau namanya ELS. Apa tuh Bah? ELS. Entry level service. Oke. Jadi sebelum melakukan cara-cara yang destruktif atau cara-cara yang eksekusi, cara-cara sederhana dulu aja ya. Untuk memancing. Kita caranya begini. Kalau pakai USB charger 6 port itu atau misalkan USB current meter, minimal kan kita ada reaksi nih ketika kita hubungkan via USB nih. Ya kan? Ingat, USB untuk tipe-tipe handphone flagship ini biasanya melibatkan jalur-jalur apa? D-min, D+, ya, accessories connection-nya, betul? Itu terhubung ke sana. Minimal kita punya gambar, oh ternyata ada reaksi, ada feedback nih dari rangkaiannya. Kemudian kita coba hubungkan dengan PC. Nah, itu saja sudah cukup membantu gitu. Ini ada respon nggak dari perangkat yang dihubungkan ke PC? Biasanya ketika dari rangkaian ponselnya ada feedback ke PC, otomatis PC minta apa coba Kang Budi? Driver. Nah, driver itu sekarang drivernya yang diminta PC itu mengacunya ke siapa? Mengacu ke siapa? Kenapa kalau di MTK harus ada download agent? Ya. Kenapa di Qualcomm harus ada yang namanya Firehose? Ya. Betul. Itu kan akses. Membuka kalau dikatakan bagaimana caranya si PC supaya bisa mengendali identitas perangkat baru yang terhubung, begitu kan? Kenapa enggak dengan cara-cara seperti itu dulu yang kita lakukan? Ya. Jauh dari kata resiko, kemudian kita bisa begini, tanpa harus melakukan kekerasan terhadap ponselnya, kita bisa negosiasi dulu dengan customernya, betul enggak? Ya, Bu, ini setelah saya pre-check, begini atau ILS-nya saya sudah lakukan. Nah, ini kira yang diperkirakan segini, estimasinya, biayanya segini, betul, waktu pengerjaannya segini. Dari awal kita sudah bisa memberikan estimasi, kan? Betul nggak? Nah, jangan sudah sampai dibongkar, sudah sampai diacak-acak, ditanya estimasi selesai kapan yang nggak tahu, begitu dikembalikan, kan? Kalaupun benar, misalkan, nanti kita tidak punya estimasi berapa biayanya, kan begitu? Jadi betul. Alangkah baiknya buat para teknisi jangan terjebak, ini biasanya teknisi haus mata Pak Ciko. Ya. Apa coba saya sebut haus mata? Ketika beberapa yang menampilkan pengerjaannya langsung ACP gitu kan, ditampilkan cara cetak IC, kemudian mesin belah disambung-sambung gitu kan, kemudian
kaki yang terputus. Itu kan hand skill ya, hand skill. Hand skill. Dan itu pun dilakukan saat urgensi, betul nggak? Betul. Nah, Pak Ciko mau nggak seharian ngerjain mesin yang terpotong? Wah, modar, Bang. Ya. Kan itu tidak, itu pancingan supaya ujung-ujungnya, maaf ya, ini agak keras saya bilang. Ya. Ujung-ujungnya kan jualan alat gitu. Karena kalau tidak pakai alat yang mendukung, betul nggak? Itu nggak mungkin melakukan micro shadering seperti itu. Gitu. Jadi saran saya ya ke rekan-rekan, learning by doing. Karena kita kan konsepnya di sini teknisi itu adalah belajar sambil bekerja. Ya. Nah, tapi tetap saja harus punya acuan. Sekarang media internet, terus ada istek seperti ini. Ya. Kenapa kita nggak ambil satu pembelajaran dari kegiatan-kegiatan ini? Betul nggak? Ya. Terima kasih. Semoga Luar biasa, Bang. Oke, ini pertanyaan spesialis dan mungkin pertanyaan yang bisa kita bahas malam ini ya. Jadi dari guruku master abangku Lovely Priyanto ya. Hah? Dia nanya, ini low profile sekali abangku ini. Jadi ada Realme 7i, matot nih bah, cek recheck akhirnya ACP, CPU dan hidup. Ya. Tapi setelah hidup itu panas banget di area UFS atau SOC dan HP restart. Apakah harus cek UFS, bah? Ya, ini buat Guru Priyanto, selamat malam. Terima kasih eksistensinya mendampingi kita selama istek berlangsung. Indikasi dari ponsel restart adalah ketika jalur komunikasi controller SOC-nya bermasalah. Biasanya jalur I2C ya, itu harus diperhatikan. Realme ya. 7i. Ya, ini kita kalau sambil menunggu Kang Budi buka. Realme 7i. Ya, kelewat, bah. Kelewat. Cek, akhirnya ACP, bawah. CPU down, hidup. Tapi panas. Kalau panas itu kan indikasi adanya bouncing atau loncatan api atau loncatan listrik. Berarti nanti kita harus perhatikan adalah komponen yang terpasang secara paralel. Nah, satu masukan juga buat rekan-rekan. Kenapa Kang Budi membahas tentang IC? IC itu kalau kita perhatikan, bahan IC ini adalah transistor. Mainly atau utamanya dari pembentuk IC ini adalah transistor. Transistor kita kenal yang digunakan di perangkat elektronika khususnya di smartphone ini ada dua tipe, yaitu FET ya, kemudian BJT. Nah, karakteristik dari IC yang FET utamanya biasanya kalau tidak presisi, kita berikan arus, IC-nya panas seperti yang konslet. Itu karakteristik IC, Kang Budi. Ya. Oke. Nah, coba kalau kita lihat, di SOC ini menggunakan istilah VDD. VDD. Nah, VDD itu Fault Drain Device. Betul nggak? Berarti pembentuk IC-nya ini adalah FET gerbangnya, gitu. Atau pintu-pintu masuk yang masuk ke buka tutup IC-nya, dia memanfaatkan billion transistor, itu utamanya adalah FET. Jadi karakteristik ini kalau pemasangannya tidak bagus, jelas itu akan ada heat atau kenaikan suhu ya atau panas. Tapi sebelum itu juga kan sekarang nih lagi tren ada kapasitor di SOC-nya, betul kan? Harus di-remove dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kan di dalam. Nah, alangkah baik kita perhatikan dulu jalur-jalur di luar. Kemudian ini kalau sudah hidup, kemudian restart, indikasinya adalah apa? Jelas ya, Kang Budi setuju ya? Jika tegangan 1,8-nya itu terganggu biasanya. Kalau tegangan 1,8 itu adalah kalau dikatakan manusia itu punya dua saluran yang harus diperhatikan. Dari jantung kita punya pembuluh nadi. Ya. Dari otak kita punya pembuluh saraf. Ya. Ya, handphonenya hidup, berarti secara keseluruhan ya ini si rangkaiannya belum prima. Oke. Tegangan sudah mengalir semua, tapi perintah restart itu apa artinya? Perintah yang berulang. Sampai kapan restartnya berhenti? Ketika restartnya terpenuhi.
Ya. Nah, jalur untuk pengontrol listrat khususnya di SOC itu tolong perhatikan jalur yang mempunyai tegangan 1,8 dan biasanya menggunakan resistor pull up di sana menggunakan tegangan 1,8. Nah, untuk lebih rincinya silahkan buka skematik isteknya dan Kang Budi nanti akan menambahkan masukan untuk kasus listratnya. Kang, mangga Kang. Bang Prianto, kayaknya langsung aja coba CP ulang lagi kayaknya Pak ya. Iya. Langsung aja mungkin Bang ya. Mungkin di kasus yang seperti itu. Tapi nggak tahu nih Bang Prianto begitu sukses menghidupkan ponsel, kemudian muncul kasus restart dan operate itu, apakah sudah baru 1 kali ACP atau sudah berapa kali kayak gitu kan? Seperti itu. Itu mungkin ya nanti bisa diinfokan dulu. Tapi kalau menurut saya ini coba coba di ACP ulang lagi mungkin. Itu aja Bang. Terima kasih Bang. Itu aja, ntar kapan ada kesempatan Abang Prianto ya kan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, diskusi ya. Oh, acara ATM ya, ATM Magelang tuh kapan tuh? Desember ya? Oh iya Desember ya. Iya nanti insya Allah Mas Bayu bisa hadir, ada Abah nembak cuy. Oke. Malam sudah mulai larut ya, dan para teknisi baru terbelalak dengan kehidupan malamnya. Jadi diringi dengan lantunan syahdu musik di jauh di sana, mengerjakan pendingan-pendingan servis para user tercinta. Dan untuk pertanyaan masih ada sebenarnya nih, cuman nggak tahu nih dari dari luar ya, dan pertanyaannya sangat general sekali ya, dari MD Muhammad ya. Masalah network problem tadi sudah dibahas, mungkin sangat luas sekali ya penjabaran yang dibutuhkan, jadi akan sangat menyita waktu ya. Jadi mohon jika ada pertanyaan, alangkah baiknya menanyakan hal yang malam ini berhubungan dengan materi ya, malam ini. Dan kalaupun memang di luar materi silakan diajukan sangat spesifik ya. Jadi jangan terlalu gamblang general gitu. Jadi kayak agak susah nanti kita terlalu banyak yang mesti disampaikan seperti itu ya. Oke. Untuk di sini saya lihat masih sangat setia teman-teman di sini ya. Mungkin yang masih ada mau bertanya, bolehlah kita kasih kesempatan satu lagi ya. Tapi jika tidak ada, sembari menunggu ada tambahan, Kang Budi atau Kang Budi ada pertanyaan nggak nih? Waktu saya kemarin belajar kebab di sana. Apa kali ini apa mau nanya nih? Apa nih? Saya kan kemarin seminggu tuh Pak belajar bikin kebab Pak. Mungkin Abang mau nanya gimana caranya, tepungnya pakai apa, ya kan, isiannya apa. Aca nehi gitu loh Pak. Saya penasaran di sana disuguhkan lagu Cola Veridiga. Entahnya apa itu Pak. Iya. Ya, selama perjalanan ya salam saya buat guru saya Pak Mr. Hawkins, Leonardo Hawkins yang sedang ada di India. Semoga lancar barokah pelatihannya, tetap disehatkan ya, dan dilancarkan trainingnya. Nah ini Pak Ciko pertanyaannya, setelah mungkin Pak Ciko kemarin ke India, ya. Apa sih masukan buat para teknisi kita melihat ya, setidaknya kita kan dengan Pak Ciko datang ke sana bisa studi banding ya. Nah bisa studi banding, satu masalah solidaritas dari instrukturnya ya, karena yang saya tahu kan kemarin pelatihan Koko itu kebanyakan yang hadirnya itu para trainer di India ya. Betul, dengan kompetensi yang sangat luar biasa. Para guru-guru teknisi ponsel di India berkumpul untuk menyimak materi dari trainer terbaik Indonesia. Nah,
yang hebatnya kan di sana itu hadir tuh instruktur nih, bukan peserta biasa. Nah, itu mungkin ada gambaran bagaimana para instruktur di sana bisa solid, ya, belajar bersama, gitu kan, menanggalkan benderanya masing-masing untuk duduk bersama untuk kepentingan edukasi. Satu itu. Keduanya, bagaimana mengenai maaf saja ya, mungkin dengan diundangnya Koharta datang ke India ini satu kebanggaan buat orang Indonesia, di mana materinya itu bisa di acceptable ya, bisa diterima. Itu satu penghargaan yang sangat luar biasa, dan ini motivasi buat para trainer-trainer di Indonesia juga untuk bisa mengikuti jejaknya. Ya. Awas Marjan. Ya, selanjutnya yang ketiga ya, karena pada saat pelatihan seperti itu apa sih yang kita bisa petik, yang kita bisa dijadikan saran kepada para teknisi di kita, baik dari perlengkapannya. Sebetulnya mereka menyediakan mereka menggunakan peralatannya yang luar biasa, atau memang yang dikatakan ya teknisi itu yang penting ilmunya dulu atau peralatannya dulu, gitu aja Pak Ciko ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Abah. Pertanyaannya 3 ya, Bah ya? 3. Kang Budi mau nggak? Oh ya udah, ntar saya tawarin dulu soalnya. Ya, terima kasih Bah. Jadi kemarin itu kebetulan momennya pas, dan walaupun ini pertama kali saya ke Nehi Aca-Aca, dan ini memang karena ajakan ya, dan dari Ko Hawkins ya, berusaha memperkenalkan, membantu saya mengenal trainer-trainer di sana, dan waktunya sangat tepat sekali karena sangat susah jujur ya mengumpulkan para trainer. Jadi gini Pak, di sana itu kemarin yang hadir dari 11 atau 10 saya lupa, dari 10 trainer yang hadir di sana hampir semuanya itu master iPhone ya. Jadi dari beberapa provinsi di seluruh India, dan ada 2 kalau nggak salah master glasses ya. Jadi Master Glass sama Master iPhone ya. Betul sekali, dan ya kalau menurut saya sendiri sih memang bukan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi mereka terlihat sudah sangat mapan sekali dari penampilannya. Sudah expert ya. Cincin emasnya di 10 jari terpasang gitu ya, dengan kilauan yang sangat wow seperti itu. Dan sudah cincin emas di 10 jari, ada kalung emas juga, ada anting juga gitu. Coba bayangkan gitu ya, jadi kayak toko emas jalan. Dan saya sampai malu ya, saya pakai Samsung nih ya, masih pakai Samsung S30, sedangkan mereka sudah pakai iPhone 15 Pro Max semua gitu ya. Jadi jadi pada saat saya ngambil selfie, sampai mereka bilang begini, "Why your kamera ngeblur," katanya gitu kan. Saya bilang, "Oh ya mungkin ngembun," saya bilang. Malu saya kantongin, akhirnya saya foto di sana selalu pakai kameranya mereka gitu. Saya bilang kirim WhatsApp, saya bilang gitu. Jadi ya sudahlah, itu mah saya di sana berusaha membaur, berusaha mengenal mereka. Jadi saya berusaha membangun link aja di sana supaya saya bisa mempromosikan, mereka bisa membantu saya, membantu kita mempromosikan di India ya. Jadi di sana itu mereka sudah lama sekali, jadi masing-masing sudah mempunyai, di sana bilangnya institut ya. Jadi bukan training tapi institut, dan ada yang offline, ada yang online seperti itu. Dan ada yang bikin saya juga takjub, dan ini juga ceritanya sebenarnya dari Koko ya, dari Ko Hawkins. Ada 1-2 trainer yang live-nya luar biasa Bah. Jadi langsung pada saat langsung demo, dan jadi iPhone berapa? iPhone 15 itu keluar tanggal 22 September, mereka bikin live demo langsung di tanggal 21. Jadi ada 2 demonya. Yang pertama adalah itu iPhone baru itu dibongkar sama dia, di ACP CPU-nya Bah. CPU-nya di ACP secara live. Demo ACP CPU. Iya, handphone Grace baru dibuka gitu ya, terus di ACP sama dia, terus masih nyala. Jadi kalau saya lihat memang hand skill-nya luar biasa gitu di sana gitu, secara hand skill ya. Kalau secara materi, jadi sebenarnya kita harus berbangga
orang-orang Indonesia ini secara teorinya itu mempunyai wawasan yang kalau dibilang jauh ya, jauh, ya. Iya betul gitu. Ya. Jadi seperti sosok Ko Hawkins ini sangat dihormati sampai dibilang master of the master lah. Jadi mereka itu bukan trainer biasa. Trainer yang sudah meluluskan ribuan alumni, Bah. Ribuan alumni. Dan pada saat Ko Hawkins itu menerangkan, mereka itu ya amazing. Iya, terpesona, ya mereka amazing. Dan ada satu statement dari mereka adalah materi yang Ko Hawkins sampaikan pada saat itu adalah mereka belum pernah mendengar sebelumnya, gitu. Jadi ya kita berbangga karena trainer Indonesia adalah salah satu yang sangat dihormati ya, karena pemahaman dari segi teorinya itu sungguh luar biasa ya. Nah, balik lagi yang masalah live itu, jadi si teknisi ini dia ACP, benar-benar iPhone Grace, iPhone 15, dan itu belum launching, mereka sudah berusaha mendapatkannya gitu. Nah, yang kedua adalah satu lagi nih tandemnya itu master glasses itu dibelah kacanya, LCD-nya dibelah sama dia, handphone baru dibelah, coba bayangin. Biasa. Dan itu masih nyala layarnya, Pak, gitu. Jadi yang saya bisa tangkap adalah pertama, orang-orang ini di sana hand skillnya luar biasa, Pak. Ya. Dan mereka ya itu tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan cost ya, untuk membangun brand image profilingnya mereka. Gitu. Coba bayangkan di sini, posing gelem. Berarti banyak followernya, Pak ya? Jangan dikata itu followernya. Jadi kalau ngomongin di sini, siapa sih coba? Saya tanya, yang orang rela bela-belain bener beli iPhone itu, dibongkar sama dia. Itu mereka beli 4, Bah. Coba, 4 kali berapa juta, Bah? Coba. Ya, nah, ya. Itu yang saya bisa tangkap adalah bisnis di sananya institutnya bukan main-main. Jadi ya balik lagi apa yang mereka keluarkan dan yang mereka dapat itu saya rasa sesuai. Jadi tingkat kemapanannya luar biasa. Waktu itu kalau diintip peralatannya itu mereknya atau apa canggih-canggih nggak itu, Pak? Atau kalau kelas yang sudah di atas trainer yang sudah punya nama, institut yang sudah punya nama, biasanya mereka sudah disponsori, di branding dengan 1 atau 2 merek tools seperti itu. Ya, jadi kayak di endorse lah. Betul seperti itu. Ya, kalau untuk yang mohon maaf yang masih di agak baru mulai atau yang di tengah-tengah itu ya campur masih. Peralatannya hampir sama di sini kok, Pak. Hampir sama. Familiar gitu. lah alatnya. Familiar gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah komparasi ya. Yang bisa kita ambil. Oh ya. Jadi yang saya lihat di sana ya saya juga nggak bisa itu ya. Cuman yang saya bisa lihat dan saya bisa sampaikan di sini adalah komunitasnya sangat solid. Jadi di sana itu sangat menghargai satu sama lain. Enggak serta-merta gua sudah master, gua sudah ini, gua tidak akan mau belajar dengan si A, si B, enggak seperti itu. Jadi mereka selalu keep ilmu ya. Betul, keep learning. Iya, seperti itu. Dan mereka itu kalau diundang gitu ya, Pak ya. Diundang itu ya mereka pasti akan datang. Iya, mereka akan pasti datang gitu. Karena satu keuntungan bagi mereka adalah terus menunjukkan eksistensi mereka gitu. Karena kemarin itu juga ada YouTuber terkenal, Pak, di India yang datang yang ngeliput gitu. Jadi ya sebagai bahan promosinya mereka juga sebenarnya gitu. Yang saya bisa ambil ya kemarin itu tadi komunitasnya sangat bagus ya pertemanannya. Jadi it's not only about talking about the money, about the business. Jadi friendship itu lebih penting bagi mereka kalau saya lihat di situ gitu ya. Mudah-mudahan di Indonesia bisa tetap solid, Pak ya, dan terus tambah solid gitu ke depannya, Pak. Ya mungkin
Bisa jadi istek sebagai ininya pemangkasannya. Iya, insya Allah Bah, Iya. insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Ciko. Ya, jawabannya luar biasa. Nah, nih ada pertanyaan nih Bah. Apa? Di sono ada perang harga nggak? Enggak sih, jadi saya nggak sempat ngecek juga, karena juga saya nggak hafal juga harga servisan ya kan. Cuman yang jelas di sana waktu saya ke sana itu di namanya Banglor ya, Banglor City itu di tempat institutnya itu di seputaran kawasan tukang servis semua Bah isinya. Tukang servis, tukang jual aksesoris seperti itu. Jadi kayak sih, jadi tukang servisnya nggak duduk di dalam Bah. Di depan kayak SPG nyegatin, ganti LCD gitu Pak. Laptop sini rusak gitu. Masih sama. Iya, ada orang lewat dibegal. Iya, sama lah Pak gitu. Mungkin karena sepi atau apa gitu kan. Ya, Gitu. ya merujuk kepada training yang ada di India. Ya, mungkin ini juga pemicu buat rekan-rekan kita semua ya. Ya, kita ambil ya, yang jelas kan kita harus ngambil hikmah yang dan terus mengembangkan hal yang positif. Contohnya di sini para trailernya satu bisa duduk bersama ya. Tujuannya bukan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, tapi di sini adalah tujuannya mungkin kalau memang ini bisa dibagikan, kenapa tidak, gitu kan? Karena nanti pada intinya ilmu pun nanti punya pertanggungjawaban yang jelas gitu. Keduanya, ya mudah-mudahan gitu dari berangkatnya Koko ke India itu, gitu kan, untuk pribadinya beliau jadi untuk motivasi nih orang-orang yang di Indonesia, kenapa harus pergi keluar, gitu kan? Harus pergi keluar atau kenapa harus jauh-jauh? Gitu kan, bisa belajar di Indonesia begitu. Dan mudah-mudahan nanti Istek mengundang beliau lagi ya untuk bisa menyamakan persepsi gitu untuk para di sini. Jadi nanti tidak ada yang apa namanya? Kalau kita lihat di materinya itu baku. Tapi kenapa sih persepsinya masih beda? Begitu kan? Ya mudah-mudahan dengan adanya beliau yang memberikan materi yang saya jamin itu luar biasa sekali, ini bisa mengedukasi khususnya teknisi Indonesia. Betul ya, sekali, kita Bang. patut berbangga bahwa kita memiliki seorang guru yang memang kompeten ya untuk di materinya. Mudah-mudahan ada penerusnya ya Pak. Ya amin ya, banyak penerusnya insya Allah gitu kan. Insya Allah. Nah ini materinya mau dilanjutkan. Oke, jadi waktu menunjukkan jam 9.30 malam ya. Buat teman-teman di sana, apakah Ini mungkin Pak Ciko mungkin ada info-info atau kapan mungkin Koharta sepulang dari sana untuk bisa live lagi? Oh ya, insya Allah guru kita, master kita, Koharta Leon itu sampai sekitar ya bisa sekitar tanggal 8 Desember ya, beliau baru bisa hadir kembali bersama kita ya. Dan di sini luar biasa ya, kemarin saya sangat bangga, takjub karena sebegitu Koharta itu sangat dihormati, diapresiasi seperti itu karena ilmunya ya dan yang beliau sampaikan. Jadi ketika Koharta ini hadir di tengah-tengah kita membagi sedikit ilmunya beliau itu, teman-teman disayangkan kalau tidak mengikuti ya, sangat dilewatkan karena aduh benar-benar deh. Itu yang nonton tuh trainer-trainer sakti loh di sana, master-masternya iPhone itu. Jadi wah, itu master iPhone-nya aja sampai nonton, coba bayangin aja. Luar biasa sekali. Oke, jadi mungkin Mbah untuk malam ini kita sudahi bersama-sama. Ini sebagai bocoran aja, mungkin untuk next pertemuan untuk materi kita akan mengupas mengenai apa itu power management ya.
Oh nih ada tamu. Siapa tamunya? Hai, siapa dia? Ayo. Jika Anda berkenan majulah ke sini. Hai, siapa dia? Inilah dia abangku, Abang Ilham. Ya, kita beri tepuk tangan. Oke. Ini ada kedatangan tamu spesial, abang kita, guru kita, Bang Ilham ya. Jadi habis ini Bang Ilham akan melanjutkan terus ya. Enggak Bang. Oke. Jadi apa Bah tadi Bah mau sampaikan kisi-kisi materi minggu depan? Kisi-kisi materi untuk next insya Allah pertemuan ke depan kita akan membahas apa itu power management ya. Rangkaian sebelum dan rangkaian sesudahnya nanti kita akan coba untuk sistematis penggolongan power management berdasarkan dari generasi ponselnya ya, generasi chipsetnya. Kemudian nanti diikuti dengan materi yang sangat penting dari power management ini adalah mengenai proses power boot sequencing ya. Nah, luar biasa bocoran nih. Untuk mengatasi kasus mati. Berarti ini udah pindah kategori nih, Pak ya? Ya. Udah pindah kategori ya. ya? Wah, oke luar biasa. Jadi akhirnya tidak hanya membahasnya charging saja, tapi ini semua include yang ada di ROM PMIC. Oke. Ya. Nah, ikuti terus, stay tune di Nguber bersama Orion ya. Next kita akan membahas mengenai power management dan power boot sequencing-nya. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, Bang Ilham, apa yang bisa kita gali dan kita tanya? Ada yang mau disampaikan, Bang Ilham? Oke, Bang Ilham sepertinya masih lelah ya karena perjalanan panjang. Gitu ya, Bang ya? Bang ya? Iya. Oke, dari Kang Budi, ada yang mau ditambahkan lagi, Kang Budi? Oke, sudah cukup. Jadi teman-teman untuk minggu depan ada bocoran tadi materi oleh Abah ya, dan ini sepertinya akan sangat menarik sekali ya karena sudah berbeda pembahasan dengan kategori sebelumnya, hanya USB selama berapa episode Bah? 7 episode ya? Oke, dan itu luar biasa karena materinya banyak sekali Bah ya? Yang jelas sistematis, jadi biar mengenal blockingnya. Oke, jadi sistematis ya supaya enggak lompat-lompat ya, Pak ya pemahamannya ya. Jadi seperti itu. Nah, kami di sini mohon undur diri, malam ini sudah jam 9:30 malam ya, mungkin sudah cukup ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kemudian pemahaman penyampaian materinya tidak sepaham dengan teman-teman karena kami di sini sifatnya masih belajar ya, masih newbie terus ya. Jadi haus terus akan belajar. Terima kasih untuk operator di sana, siapa namanya? Bang Yudai ya, ada Ryugami, kemudian ada Pak Bayu, ada Abang Ilham, guruku. Abah Metric Fraser, Kang Denny yang sudah jauh-jauh dari Bandung menyempatkan waktunya malam ini bertemu dengan kita semua. Kang Budi, Kang Budi hatur nuhun Kang. Mudah-mudahan sehat selalu semua teman-teman di sini dan selalu diberi kesehatan, rezeki, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat teman-teman dan membawa kebaikan buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.